Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dian Eka Pertiwi. Welcome to Obras Albayan. Di sini kita akan ngobrol santai dengan para pakar di dunia teknologi mengenai pengalaman dan kehidupan mereka. Tonton terus sampai habis karena ini bakal menarik banget dan tentunya sangat eksklusif karena hanya ada di Obras Albayan. Oke, nah ini episode pertama kita, jadi tentunya kita akan mengundang narasumber yang spesial juga. Di sini sudah ada salah satu pakar di dunia teknologi dan informasi. Beliau adalah GM Mobile Business PT Metra Digital Media, Bapak Insinyur Ahmad Syarif. Halo Bapak Syarif, bagaimana kabarnya? Terima kasih banyak. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di podcast Albayan Peli. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Pak mengenai pengalaman Bapak di bidang teknologi dan sisi-sisi yang bisa kita ambil lah yang bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat Albayan. Oke, mungkin bisa diceritakan gitu Pak tentang perjalanan kehidupannya hingga sekarang bisa menjadi General Manager Mobile Business PT Metra Digital Media. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya, memang dalam perjalanan karir saya sampai dengan hari ini ya, kita dimulai dari lulus kuliah dulu gitu ya, di IT betul lah. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa menjadi salah satu aktivis dari Albayan ya, karena itu membantu sekali di dalam perjalanan karir saya sejauh ini gitu ya. Dimulai di tahun 96 saya lulus, lalu kemudian saya punya target gitu ya, bagaimana bisa masuk di dalam karir saya itu sesuai dengan bidangnya pada saat itu. Cukup idealis pada awalnya karena basic saya adalah elektrotelekomunikasi, maka target saya harus masuk kepada bekerja pada perusahaan yang memang punya latar belakang teknologi dan lokasi. Waktu itu pas ada kesempatan di kampus, ada lowongan kerja gitu ya. Kebetulan vendor PLBX ya, PLBX. Saya daftar pada saat itu dan alhamdulillah diterima gitu ya, dengan gaji pertama kali saat itu 500.000 ya. Saya tekuni gitu ya, ekspektasi saya berubah pada saat masuk pekerjaan. Karena pada saat kita mau mulai lulus kuliah, punya mimpi saya bekerja itu di gedung yang tinggi, daerah Sudirman, Tamrin gitu ya, pakai dasi gitu ya, punya necis lah seperti Keren gitu ya. keren lah. Tapi ada perihal ternyata implementasi berbeda 360 derajat. Saya harus masuk dari bawah. Waktu itu satu perusahaan kontraktor telekomunikasi penyedia PABX Lucent gitu ya, Avaya, kalau sekarang Avaya gitu ya. Saya menjadi teknisi pada saat itu, kerja dari satu gedung ke gedung yang lain, pasang perangkat PABX, telepon untuk building gitu ya, kemudian memaksakan diri pada saat saya dikirim keluar kota gitu ya, di mana saya hanya dikirim sendiri, harus menarik kabel yang multipad gitu ya di langit-langit gedung gitu ya. Itu luar biasa. Nah, itu saya mengalami 3 tahun sampai dengan pada akhirnya saya resign ya, keterima di salah satu anak perusahaannya Telkom gitu ya, di Infomedia gitu ya.
di mana yang memicu saya untuk beralih gitu ya. Itu saya standby di mana di Pulau Matak gitu ya. Waktu itu kebetulan vendor dari ConocoPhillips gitu ya. Saya standby di sana. Pada saat saya standby itu terjadi eksiden gitu ya. Artinya pesawat yang mengangkut employee gitu ya dari Jakarta ke Pulau Matak itu kecelakaan gitu ya. Seperti itu aja, wah saya punya tekad, saya harus keluar nih gitu. Saya berpikir, wah saya belum menikah, belum berkeluarga gitu ya, saya harus keluar. Nah dengan tekad itulah akhirnya alhamdulillah Allah membuka jalan gitu ya, ketika dalam perjalanan saya ke Pulau Matak, baca koran gitu ya, ada lowongan di Infomedia waktu itu di Telkom, anak perusahaannya Telkom. Lalu saya telepon kawan saya, sahabat saya di Albayan gitu ya, Pak Yoni itu ya, sekarang ada di Bukit Tinggi sana. Thank you Pak Yoni gitu ya. Saya minta tolong ke beliau, tolong dong kirim lamaran kerja ke PO Box sekian. Lamarannya ada di kamar saya, diambil, tolong dikirim via pos PO Box sekian gitu ya. Dikirim, alhamdulillah diterima pada saat itu, masuk ke dalam departemen IT gitu ya, mengimplementasikan basic saya di perusahaan sebelumnya, membangun kontak center pada saat itu. Lalu itu saya alami saya menjalankan dengan ketekunan ya. Saya sadar bahwa saya newbie pada saat itu dan harus banyak beradaptasi dengan senior. Nah ini yang salah satu mungkin pesan buat teman-teman mahasiswa gitu ya, khususnya di Albayan. Dengan pengalaman di Albayan, berkaderisasi di kampus, itu sangat membantu di dalam perjalanan karir saya. Masuk ke Infomedia di tahun 2000, seminggu setelahnya saya menikah gitu ya. Perusahaan belum ada peraturan karyawan baru cuti menikah gitu ya, kita diperbolehkan 3 hari gitu. Lalu di 4 tahun kemudian karir saya meningkat dari supervisor menjadi koordinator, kemudian jadi manajer gitu ya. Di level manajer saya mengelola data manajemen gitu ya, data Yellow Pages. Mungkin kalau teman-teman belum lahir kali ya. Oh sudah lahir. Itu dulu buku kuning buat nyari nomor telepon ya. Itu saya mengolah itu, menjadi sebuah konten gitu ya, konten baik konten untuk printing maupun untuk web pada saat itu. Karena waktu itu baru mulai itu tren web online gitu ya, bisnis terkait dengan konten itu. Lalu di tahun 2013, karena pada saat itu Telkom gitu ya, mengeluarkan kebijakan buat Infomedia, perusahaan saya naungi di dalamnya gitu ya, karena sudah achievementnya sudah di atas 1 triliun gitu ya, sehingga untuk lebih advance bisnisnya, maka di splitting perusahaan Infomedia itu berdasarkan portofolio bisnisnya. Kebetulan saya termasuk employee yang bermutasi gitu ya, bermigrasi dari Infomedia ke perusahaan yang baru khusus untuk portofolio digital business ya, yang dinamakan itu perusahaan Meta Digital. Jadi itu sampai 3 tahun. Di tahun kalau nggak salah 2020 lah, 2020. Lalu saya kembali lagi ke mobile advertising dan alhamdulillah sejak 2 tahun lalu saya diamanahkan sebagai General Manager Mobile Business MD Media. Wah, menarik sekali. Saya tadi mengambil sedikit pesan untuk teman-teman mahasiswa. Dia katanya ada hal yang berpengaruh saat masih jadi mahasiswa yang sangat bisa dipakai gitu di dunia pekerjaan. Organisasi atau bagaimana? Bisa diceritakan lagi? Ya, biasanya kalau hari ini
atau di perusahaan saya dalam menseleksi karyawan baru gitu ya, rekrutmen baru gitu ya untuk divisi saya. Dan ini kebanyakan tren di divisi-divisi yang lain atau perusahaan lain. Lebih suka orang yang memang bisa beradaptasi secara cepat. Mereka bisa diskusi dengan kita gitu ya. Mereka mau mendengarkan kita, mereka mau diarahkan gitu ya. Itu biasanya lebih disukai sama perusahaan daripada gitu ya karyawan baru yang memang mungkin secara IQ-nya itu pintar, cerdas, tetapi senangnya menyendiri. Itu biasanya tidak disukai gitu ya untuk bisa diajak kerjasama gitu. Karena biasanya mereka yang seperti itu punya idealisme sendiri gitu ya, kekeh di dalam pendiriannya sehingga susah diadaptasi gitu. Nah, pengalaman saya di dalam berorganisasi gitu ya sejak SMA, sejak kuliah, terutama di Albayan gitu ya, memanage sebuah event, katakan waktu itu ada Pekan Muharram gitu ya, levelnya itu nasional karena melibatkan tokoh-tokoh nasional gitu ya, untuk pengisi acaranya, pematerinya gitu. Itu membuat saya terlatih pada saat masuk di dalam dunia pekerjaan. Kenapa? Karena saya mudah beradaptasi, mudah mendengarkan orang lain, siap bekerja sama gitu ya. Dan setidaknya konsep saya adalah bagaimana saya bisa memberikan kerja smart gitu ya, kerja keras dan kerja ikhlas gitu. Wah, menarik. Kerja ikhlas. Ya. Oke. Kalau misalnya sekarang selain menjadi general manager, Anda kesibukan apa lagi di samping itu? Ya sejauh ini saya memang lebih banyak di dalam pekerjaan gitu ya. Pekerjaan karena emang ini ternyata ada banyak perbedaan lah ya pada saat saya menatapi karir di level supervisor, koordinator gitu ya. Di mana pada saat itu saya lebih berperan sebagai pelaksana gitu, eksekutor dari sebuah aktivitas gitu ya, gitu. Nah sekarang memang lebih disibukkan bagaimana saya bisa memanage gitu ya, memanage teman-teman pelaksana dari mulai supervisor, koordinator, dan manajer gitu ya. Sehingga memang saya dalam hal ini lebih berperan sebagai helikopter view gitu ya, mengkonsolidasikan, memplanningkan gitu ya, bahkan memutuskan gitu ya untuk kelangsungan portofolio bisnis yang ada yang saya pegang saat ini. Kenapa? Ini yang justru tuntutan seorang general manager di sebuah perusahaan itu bukan hanya sebagai eksekutor, tapi dia menjadi sebuah planner yang baik gitu ya. Dia harus tepat memutuskan apakah ini go atau not go gitu ya. Karena ini impact-nya kepada bisnis sebuah perusahaan. Kalau keputusan itu tidak tepat gitu ya, maka akan berimpact kemana-mana gitu. Nah makanya di dalam keputusan penting gitu ya, dalam proses development itu biasanya ada staging yang harus dilakukan. Saya belajar di Telkom gitu ya, waktu itu pada saat saya sebagai CEO Yellow Pages gitu ya, CEO Yellow Pages, bagaimana step gitu ya, staging di dalam membangun sebuah bisnis digital. Kita diajarkan gitu ya, ini staging yang komplit itu seperti ini gitu. Waktu itu ada trainingnya saya 6 bulan gitu ya, 6 bulan itu langsung di handle oleh konsultan luar negeri gitu ya, Singapura waktu itu. Bagaimana kita bisa meng-create sebuah
startup bisnis yang yang kompeten gitu ya, yang bisa membangun sebuah bisnis di dalam perusahaan seperti itu. Ada validasi yang dilakukan di awal, gitu ya. Mulai dari customer validasi, produk validasi, gitu ya. Lalu komersial validasi, lalu setelah itu live production. Customer validasi, apa yang kita lakukan? Kita lakukan survei baik secara interview maupun secara online. Kita dengan koresponden minimal 100 koresponden. Kita tanyakan beberapa pertanyaan, gitu ya, kepada si surveinya, gitu, yang kita akan survei. Bagaimana tanggapannya, gitu, terhadap produk kita, gitu, terhadap produk yang kita akan rilis, gitu ya, yang kita akan develop, gitu ya. Waktu itu saya berhadapan dengan 2 ke 3 CEO startup, gitu ya. Saya sampaikan, gitu, saya bertanya, startupnya bisnis di bidang apa. Dia sampaikan ada yang di bidang kuliner, ada yang di bidang produksi kreatif, gitu ya. Saya sampaikan kalau untuk melakukan campaign, gitu ya, promosi digital menggunakan apa. Mereka biasanya kalau startup itu UKM itu biasanya menggunakan media-media yang gratis, Facebook, Instagram, sebagainya, gitu ya. Lalu saya challenge ke 2-3 CEO ini, kalau saya punya produk digital bisa membantu promosi Anda, gitu ya, memasarkan, memperkenalkan, gitu ya, seperti ini saya berikan contohnya, gitu. Kira-kira Anda menarik ya? Wah, ini menarik nih. Ini suatu yang berbeda, gitu ya. Suatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau di Facebook, di Instagram pada saat itu ya, itu kita hanya cuman promosi saja, gitu. Tapi dengan produk yang saya akan rilis itu bisa dibekali dengan sebuah big data, profil dari audiens yang akan dituju mereka, gitu ya. Oh, menarik. Oke. Artinya secara kata kunci mereka mau ingin menggunakan produk yang kita akan develop, gitu ya. Lalu ada pertanyaan kedua. Kalau ini saya kasihkan ke bapak, ke ibu, gitu ya, ada biaya tertentu, katakan 100.000 per bulan berlangganan. Kira-kira bapak ibu akan menggunakan produk saya gak? Lalu si startup ini mengatakan dari semua CEO ini, gitu, ntar dulu, kalau suruh bayar, gitu ya, karena buat saya Facebook, Instagram, gitu ya, udah cukup, gitu ya. Ini, oh gitu, artinya ada pain point yang perlu nanti menjadi referensi saya untuk membangun produk bisnis tersebut. Lalu ada pertanyaan ketiga. Selalu kalau saya kasih ini produk ke Anda, gitu ya, ke teman-teman UKM, gitu ya, gratis, Anda akan pakai nggak? Wah, saya akan pakai ini. Nah, disitulah customer validasi yang kita lakukan, gitu ya, sehingga dan menjadi referensi. Artinya kalau sebuah startup ingin mengembangkan bisnis, gitu ya, dengan dibekali beberapa referensi tadi, gitu ya, melihat demand marketnya seperti apa, itu menjadikan referensi itu akan dijadikan sebagai sebuah strategi memasarkan produk kita. Akhirnya apa yang saya lakukan? Produk ini saya rilis, gitu ya, itu aksesnya gratis kepada mereka, gitu. Gratis di produk-produk inventory yang memang perusahaan punya, kita berikan komplimen ke mereka, gratis, gitu, gratis. Nah, bagaimana menutupinya? Bisa melalui iklan, kita selipkan iklan di dalamnya, atau misalkan kita berikan free komplimen tertentu, gitu ya, berapa periode waktu, gitu ya. Setelah untuk periode berikutnya mereka harus bayar. Nah, ini ternyata
digemari gitu ya. Artinya bahkan dulu gitu kan pada saat saya di CEO Yellow Pages gitu ya, saya bisa menggait komunitas K-pop Oh, gitu. Komunitas K-pop untuk itu. bisa campaign promosi di Videotron yang ada di jalan-jalan ibu kota itu Iya, ya. saya suka lihat juga tuh Nah, kadang-kadang. nah, itu secara online dan murah gitu. Bahkan pernah sempet viral gitu ya. Mereka ngadakan acara gitu ya. Mereka kumpul di atrium gitu ya, betul ada videotron kita di sana gitu ya. Mereka hanya sekedar menunggu tayangan iklannya mereka di video dan kita ucapan selamat ulang tahun gitu. Ada salah satu Gitu. ya. Sampai dibubarin satu saya inget banget itu. Itu sampai tiap atrium itu mematikan videotron kita. Nah ini apa namanya buat teman-teman mahasiswa gitu ya yang memang akan masuk ke dunia startup bisnis dia atau masuk pada pekerjaan, proses ini harus dilakukan gitu, supaya pada saat produk ini kita launch gitu ya itu memang sesuai dengan demand masyarakat. Oke. Tapi produknya harus user friendly ya Pak ya? Itu bisa sambil jalan. Makanya biasanya ketika mereka tertarik pada saat kita lakukan interview, kita connect data gitu ya, kita lihat gitu. Ada beberapa pertanyaan yang memang kita menjadi target untuk ditanyakan ke mereka supaya menjadi sebuah karakter dari produk kita. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya tadi produk yang ditawarkan memang berbeda dari Instagram Ads atau Facebook Ads gitu, pasti mereka akan tertarik sih kalau menurut saya Pak. Karena memang saya memiliki usaha tuh di bidang furniture dan sebenarnya kalau saat memakai Instagram Ads atau Facebook Ads itu kadang target marketnya nggak kena gitu. Kalau misalnya tadi Bapak Yellow Pages punya data gitu, itu pasti akan tepat sasaran gitu dan Ya. tentu akan cuan gitu ya. Walaupun tadi Bapak bilang awalnya dikasih komplimen gratis gitu ya, tapi nanti kan suatu saat yang namanya membuat suatu produk kan harus cuan juga gitu ya. Jadi kan nggak masalah kalau menurut saya nanti akan beberapa tahun kemudian dari pihak startup harus bayar kalau menurut saya. Nah kalau dilihat ya Pak ya dari cerita Bapak tadi menarik. Untuk digital advertising gitu atau digital marketing gitu, cocoknya itu apakah hanya di kalangan anak muda atau memang ada orang tua yang sudah memiliki usaha sebelumnya, udah memiliki UMKM, cuma mereka kurang bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, kira-kira apa strateginya ya Pak ya untuk mengenalkan digital marketing kepada orang tua tersebut? Ya, salah satu poin di dalam strategi promosi sekarang itu adalah memang bagaimana itu kan perusahaan-perusahaan yang lama, which is itu orang tua kita ya, sangat sangat berprinsip bahwa promosi secara offline itu harus dilakukan. Betul. Gitu ya. Nah ini yang menjadikan Yellow Pages ya, di mana dia buku kuning besar Ya, dilakukan perusahaan migrasi menjadi digital gitu ya. Itu karena melihat pen problem saat itu gitu ya. Tren digital marketing itu lagi tinggi-tingginya pada saat itu, mulai beralih dan sebagainya gitu ya. Bagi perusahaan-perusahaan atau startup yang masih tidak mau menyesuaikan, beradaptasi dengan tren saat ini, itu akan ketinggalan gitu. Pada akhirnya dia akan mati sendiri. Nah, makanya saya menarik tadi bagaimana digital marketing itu bisa friendly buat orang tua ya. Nah, makanya tantangannya, challenge-nya buat startup bisnis digital gitu ya. Pain point itu yang harus diadop gitu ya di dalam produknya. Misalkan contoh, bagaimana startup bisnis ini harus meng-create sebuah produk digital yang tidak banyak langkah gitu ya. Ya, betul. Start to end-nya itu tidak banyak gitu untuk mengadopsi orang tua. Betul. Makanya kalau waktu di Yellow Pages hanya 3 langkah udah gitu ya.
tagline kita promote-nya. Kenapa? Kalau Yellow Pages kan identik dengan pengusaha-pengusaha tua gitu ya, pengusaha tua. Tapi ada juga sampai dengan hari ini gitu ya, yang pengusaha-pengusaha tua, yang orang tua-tua itu yang sangat berpendirian gitu ya. Mungkin karena loyalitas dia terhadap katakan Yellow Pages gitu ya. Yellow Pages dia tetap mau dengan Yellow Pages printed gitu. Ya. Nah, makanya ini seiring perkembangan zaman gitu ya, orang tua pengusaha orang tuanya itu sudah mulai menua gitu ya, digantikan sama anaknya gitu ya, maka anaknya berubah strategi. Bagaimana menjadikan digital marketing itu menjadi referensi untuk mempromosikan produknya itu. Ya, pain point itu yang harus di riset gitu ya. Bagi startup bisnis, kira-kira apa yang membuat orang tua itu mau aware gitu ya, harus masuk ke dalam digital bisnis, digital marketing gitu ya. Harus di adopsi pain point-nya tadi gitu. Kalau misalkan katakan kita buat sebuah produk bisnis, platform bisnis misalkan ya, platform digital, secara tampilannya aja udah susah gitu ya, udah gak enak dilihat misalkan seperti itu, atau step untuk beriklannya itu terlalu panjang gitu ya, yang susah pelajari orang tua, itu pasti ditinggalkan. Yang menarik adalah pada saat yang saya sebutlah brand katakan ya, Gojek misal, itu pada saat dirilis pertama kali itu banyak yang menolak, Betul. banyak yang menolak gitu. Tapi Gojek tidak berhenti dalam versi yang pertama. Dia selalu membenahi gitu kan, mengupdate user interface-nya dari aplikasinya Gojek, sehingga secara aplikasi itu availabilitasnya tinggi gitu ya. Terus juga step untuk proses transaksinya itu jauh lebih dimudahkan gitu ya. Daftar registrasinya dulu kan panjang banget gitu. Yang sekarang dengan connect dengan Facebook kita itu, Google kita, selesai gitu ya. Itu. Nah, ini yang harusnya menjadi parameter bagaimana dalam kita mendevelop sebuah produk digital gitu ya. Kita harus memperhatikan banyak hal gitu ya. Nah, banyak hal ini yang bisa kita lakukan benchmark. Benchmark bisa dengan proses katakan validasi customer dengan cara survei, interview, atau kita bisa benchmark dengan produk orang lain. Seperti apa? Contoh misalkan, simple tapi sebenarnya menjadi kata kunci. Sekarang kan produk-produk platform digital gitu ya, itu biasanya trennya tuh clean, putih gitu ya. Putih, tidak banyak warna dan sebagainya gitu. Ternyata itu juga mempengaruhi daya minat audiens untuk mencoba gitu. Secara psikologis ya Pak ya. Iya betul. Nah itu memang harus di banyak benchmark sih, gitu. Banyak benchmark, pengalaman sebagainya. Misalnya masalah hambatan nih Pak, ada nggak hambatan yang berarti gitu yang Bapak ingat-ingat terus selama menjalani karir ini sampai jadi GM seperti itu? Ya, hambatan itu pasti ada ya, pasti ada. Kayak contoh misalkan, saya diajarkan begini. Biasanya sebagai seorang startup bisnis gitu ya, dari pengalaman yang ada, ketika kita rilis sebuah produk gitu ya, biasanya masa validasinya itu 1-2 tahun gitu ya, 1-2 tahun. Dia kembangkan bis itu, dijalankan, divalidasi sampai dengan dia rilis produk itu menjadi komersial. Nah biasanya startup bisnis itu bisa melihat produk ini fit atau tidak itu 1 atau 2 tahun gitu. Nah ketika 2 tahun itu ternyata ini tidak fit, maka karakter sebuah perusahaan startup dia harus bisa men-change gitu ya produk. Jadi ketika sebuah produk itu gagal bukan berarti selesai gitu ya.
tapi dia harus mencari mengganti produk ini, apakah itu melakukan expand fitur misalkan gitu ya, atau dia mengganti bisnis yang baru dan sebagainya. Itu bukan sebuah hal yang menyerah gitu. Pengalaman adalah gini, di di saya gitu ya. Ketika saya melakukan sebuah rilis produk gitu ya. Secara validasi customer oke, gitu ya. Lalu kita uji dengan produknya, kita validasi. Lalu kita ambil sampel gitu ya, 3-4 klien untuk mencobanya. Ternyata berhasil. Lalu kita coba validasi komersialnya gitu ya. Artinya ada tim gitu kan untuk menawarkan ke UKM gitu ya, ke UKM, lalu ternyata dapat kliennya dan itu berbayar gitu ya. Yang ujungnya adalah mereka puas, gitu, puas menggunakan produk kita. Nah, disitulah bahwa kita bisa katakan produk kita itu valid, sehingga butuh dilakukan expand step berikutnya. Apa itu? Promosi, gitu, promosi. Nah, pada saat itu tantangannya adalah karena memang perusahaan pada saat itu meng-create sebuah unit bisnis namanya Digital Yellow Pages, di mana saya di dalamnya itu sebagai CEO Yellow Pages. Tentunya kan perusahaan punya ekspektasi, gitu ya. Bukan hanya belajar saja gitu. Harus beradaptasi itu secara cepat. Ujungnya tuh saya pernah ditanya oleh dirut kita gitu ya, Pak Sarif, mana hasilnya itu ya? Padahal umurnya baru 3 bulan gitu ya. Kalau lihat dari experience seorang startup bisnis, itu kan umur validasi 1-2 tahun. Betul. Produk itu fit atau tidak. Baru 3 bulan nih gitu. Ditanyain 3 bulan. Oh iya Pak, kita lagi develop, kita lagi ini sebagainya. Tunggu 6 bulan gitu kan, masih proses validasi juga. Ditanya lagi, Mas Arik, mana revenue gitu. Mana revenue? Jangan kelamaan belajar. Saya ingat banget itu. Jangan kelamaan belajar. Urusan butuh margin gitu ya. Karena memang background perusahaan saya saat ini memang basisnya margin. Karena margin ini yang bisa menghidupi perusahaan gitu ya. Nah, akhirnya di 6 bulan pertama saya melihat ekspektasi dari stakeholder gitu ya, stakeholder perusahaan yang menginginkan saya cepat menghasilkan revenue gitu, sehingga saya switch gitu. Bukan produknya saya switch, produknya tetap, tetapi target segmen yang saya rubah gitu. Kalau di awal target segmennya itu adalah mensasar UKM ya, SME, small medium business gitu ya, di mana produk ini untuk bisa menjangkau gitu kan ada 6 juta gitu kan UMKM yang ada di Indonesia bisa memanfaatkan produk ini sebagai media promosinya. Karena ada ekspektasi dari perusahaan bagaimana saya cepat menghasilkan gitu ya, maka di 6 bulan kedua saya switch strategi. Saya mendevelop copy paste ya Pak, mirroring gitu ya, produk UMKM Yellow Pages itu menjadi produk yang B2B yang memang peruntukannya untuk enterprise gitu ya. Kalau enterprise gitu, sekarang namanya ada brandnya SQ.id gitu ya, digital advertising gitu ya, yang bisa dimanfaatkan secara online gitu ya, secara online. Nah, saya coba switch itu strategi, kita buat redundancy platformnya, tapi secara segmen kita switch ke B2B enterprise gitu ya. Sasarannya marketnya juga pada akhirnya gitu kan, kita menawarkan ke enterprise.
Lalu kita validasi lagi gitu kan, ketemulah tim saya gitu kan, customer pertama kali untuk yang platform digital advertising-nya untuk enterprise ini gitu ya. Muncullah customer saya namanya Antara gitu ya. Antara berita online itu ya. Dia memanfaatkan gitu kan digital platformnya Yellow Pages sebagai sarana mereka untuk mempublish gitu berita terkininya mereka gitu. Jadi memang hambatannya adalah ketika kita di-push ya oleh atasan kita atau oleh stakeholder kita gitu ya untuk segera, bukan berarti mereka melarang, tapi ini saya menjadikan sebuah tantangan gitu, tantangan yang harus saya jawab. Di sekarang misalkan di jabatan saya sekarang nih ya, di tahun 2022, ketika bicara saya diamanahkan untuk memanage portofolio bisnis, mobile bisnis yang ada di perusahaan gitu ya, SMS katakan seperti itu ya, tingkat kompetensinya itu luar biasa gitu, tinggi, banyak kompetitor yang bisa seperti itu, yang yang bisa seperti saya gitu ya, seperti itu. Challenge-nya adalah karena kompetitornya tinggi gitu ya, kompetisinya tinggi, sehingga margin itu kecil gitu. 1 SMS berapa rupiah gitu ya. Nah, saya di-challenge sama manajemen saya gitu ya. Pak Sarit, saya ada ekspektasi bagaimana Pak Sarit bukan hanya mendorong bisnis SMS saja gitu. Ibaratnya tuh nasi uduk gitu ya. Kalau Pak Sarit sekarang jual nasi uduk aja, jual 5.000 hanya dapat 5.000, tapi bagaimana nasi uduk bisa diramu, ditambahkan rendang, ditambahkan sayur, sehingga ketika dijual 25.000, customer tuh buy in, tidak merasa mahal. Nah, itu yang saya saya menjadikan referensi saya untuk membuktikan gitu bahwa saya bisa nih dalam hal ini. Itu saya bekerja sebagainya, membuktikan manage sana, manage sini, manage internal, manage customer, manage partner gitu ya, menjadi sebuah ekosistem bisnis yang harus dimonitor gitu ya, diperbaharui gitu ya, di nilai tambahnya ditingkatkan dan sebagainya. Dan pada akhirnya di akhir tahun ya alhamdulillah gitu, ekspektasi manajemen di kami itu kan untuk bisa portofolio yang saya pegang bukan hanya sebatas nasi uduk yang dijual, tapi nasi uduk ada rendang, ada sayur, itu bisa dicapai, bisa dirilis di akhir tahun. Itu sih. Itu juga yang dinamakan kita harus menuntut ilmu memang dari buayan sampai liang lahat ya. Karena kalau misalnya udah kena push gitu, kita harus belajar lagi, cari pintu lain, cari jendela lain gitu. Bagaimana cara? Intinya adalah kita harus open sih, kita harus open mind gitu ya. Saya merasakan ketika persaingan itu mulai ketat, kompetitor kita semakin banyak dalam sebuah produk gitu ya, maka pada akhirnya kita harus bisa menang di dalam beradu strategi gitu. Strategi banyak gitu ya, bisa strategi dengan mengintegrasikan banyak produk menjadi satu interface ke customer, atau strategi di dalam melalui bisnis model gitu, bisnis model, skema bisnis, baik itu ke customer maupun ke partner. Nah, ini yang menurut saya sih, saya merasakan nih tantangan challenging gitu ya, yang harus saya bisa fit di dalamnya gitu ya. Ini apalagi di 2023 ini saya melihat kompetitor kita semakin pintar gitu ya, semakin pintar dengan produk yang sama, dan saya perusahaan harus win di dalam adu strategi dengan kompetitor seperti itu. Mungkin ini salah satu tips juga ya buat sahabat Albayan untuk yang mau berkecimpung di dunia teknologi. Seperti tadi, kalau dapat tekanan, push gitu, jangan menganggap itu barang gagal, jangan menganggap itu kegagalan gitu. Jadi kita tetap harus cari jalan, tetap harus belajar seperti yang dilakukan Pak Pashan. Mungkin ada
tips dan trik lain Pak untuk sahabat Albayar dan mau memulai bisnis pariwisata terjun ke dunia teknologi? Ya, saran saya untuk bisa nanti pada saat di kerja nyatanya gitu ya. Baik teman-teman yang mahasiswa, sahabat Albayar mau berbisnis sendiri atau menjadi employee gitu ya di sebuah perusahaan, ya apapun lah teknologi atau apa gitu kan. Mulailah dari sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaktikan diri kita untuk bisa bersahabat dengan orang lain gitu kan, berpengalaman dengan event-event, program-program gitu ya. Dan yang saya rasakan juga adalah doa ibu gitu. Doa ibu yang luar biasa. Jangan pernah kita sakitin ibu gitu. Karena saya melihat sendiri gitu ya, secara berdasarkan pengalaman itu teman-teman yang memang agak kurang baik komunikasinya dengan orang tuanya, biasanya itu tingkat kesulitannya itu jauh lebih tinggi gitu, dibandingkan yang memang teman-teman yang memang sayangi orang tuanya gitu ya, mendengarkan keluh kesahnya, tidak membentak gitu ya. Apalagi beda-beda nggak boleh mengatakan sama orang tua gitu ya. Itu luar biasa gitu. Artinya Allah tidak tidur gitu ya. Allah tidak abai gitu ya. Pasti akan melihat gitu. Dan saya merasakan dalam pengalaman hidup saya sejauh ini, ketika saya dalam masa kesulitan, ada jalan keluar yang nggak disangka-sangka gitu. Ya pernah lah gitu kan, suatu saat saya nggak bisa bayar sesuatu yang pada akhirnya saya menggadaikan sesuatu yang berharga buat istri saya gitu ya. Gitu pada saat menikah di awal gitu. Saya gadaikan, kan saya nggak bisa bayar sesuatu harus dibayar, mau minta ke mertua juga apa namanya Suka nggak bisa. banyak kan minta pada saat itu gitu ya. Itu dan itu saya merasakan sholat doa kepada tua, insya Allah sih Allah membuka jalan itu buat semua. Kalau orang tua ridho ya Allah insya Allah ridho. Ya, Allah pasti ridho. Kemudian pertanyaan terakhir ini, ada nggak skill khusus yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Karena kan Bapak di sini general manager ya. Yang kedua, ada harapan-harapan nggak untuk perkembangan digital di Indonesia ke depannya bagaimana? Salah satunya adalah tipsnya, seorang leader itu dia harus belajar gitu ya. Belajar dengan siapapun, termasuk juga belajar dengan katakan anak buah. Jangan malu-malu bertanya gitu ya, untuk bisa menjadi leader yang baik ya, jadi good leader. Karena biasanya ketika teman-teman mahasiswa lulus masuk dunia kerja, itu biasanya dicuekin tuh sama existing employee-nya, sama seniornya lah. Iya. Gitu. Dan saya merasakan itu. Makanya tips berikutnya untuk menjadi leader pada akhirnya gitu ya, teman-teman harus kreatif, harus menciptakan pekerjaan sendiri di dalam bisnisnya. Gak berhenti tuh, gak berhenti. Hari ini harus berbeda dengan hari kemarin. Begitu seterusnya dan sebagainya. Capek sih gitu ya, memikirkan, kan enaknya kan ketika kita udah rilis kita duduk santai, cuan ngalir terus dan sebagainya. Ternyata nggak bisa. Itu cuma ada di film gitu. Tapi sampai mikirin, harus bisa mikirin gimana nih untuk besoknya. Wah, ini ada persaingan lagi nih, strategi harus bagaimana. Dan itu hitungannya tuh bukan hari lagi sekarang. Saya merasakan itu. Nah, atas pengalaman itu gitu ya, pada saat nanti suatu saat teman-teman bisa menjadi top leader di dalam perusahaan, itu biasanya otomatis terbawa.
Dia bisa tahu ketika dalam kondisi susah, dia bisa tahu ketika dalam kondisi banyak orang menyerang gitu ya. Strateginya bagaimana dalam sepak bola ada strategi itu gitu. 3-4-4-2 misalkan gitu ya, atau apa gitu ya. Itu bisa berdasarkan pada saat musimnya terjadi. Yang kedua apa? Harapan untuk perkembangan teknologi. Ya, tren hari ini ke depan digital itu pasti menguasai itu ya. Apalagi yang teknologi yang berbasis AI, Betul. gitu ya. Ini nggak bisa tahan lagi gitu ya. Ketika kita tidak mau berubah gitu ya terhadap tren teknologi saat ini, maka kita akan tertinggal. Maka kita harus menjebur gitu ya, harus masuk ke dalamnya, harus masuk belajarnya. Bisa jadi gitu ya, tenaga kerja yang secara offline sebagainya gitu ya, kayak bentukan semua kalau ada event dan sebagainya gitu ya, itu harus offline sebagai disruptif lah gitu ya. Ketika masuk digital ada yang dikorbankan, ada pengurangan karyawan dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ketika bicara digital itu tidak memerlukan tenaga fisik gitu ya, cukup di rumah, remote di rumah, cuan jalan dan sebagainya. Nanti tren depan akan begitu gitu. Apalagi sekarang ada satu platform gitu ya, nanya apa aja bisa dijawab Ya, itu ya. Ini kan bisa mematikan semua gitu ya. Nah makanya harapannya adalah sahabat Albayar harus bisa cepat beradaptasi. Jangan malu-malu bertanya gitu. Jangan beranggapan dirinya benar sendiri gitu ya. Tapi jadilah pendengar yang baik. Jadilah orang yang mau belajar gitu. Ya tentunya harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam ya gitu ya. Dimanapun kita berada, nilai dakwah itu harus dikedepan. Gitu. Itu sih. baik sahabat Albayan, menarik kan? Ini perbicaraan kita ini nggak terasa. Ini udah 1 jam ya kan. Nah, menarik sekali kalimat-kalimat yang diberikan oleh Pak Syarif ini untuk membuat kita makin terinspirasi. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa, jangan malu belajar, walaupun itu bertanya kepada Tuhan kita, teman, jangan merasa benar sendiri. Masih banyak Pak Syarif hari ini sampai saat ini sudah selesai. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kami itu apa lagi podcast selanjutnya. Ahmad Albayan, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video sahabat Albayan yang lain. Tetap ikuti kami ini berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tua.